lupa minum air putih juga ya biar tidak ngantuk supaya admit all. Bu Mila masih pakai itu, pakai kode password Apa? Terus admit juga. Iya. Assalamualaikum Kakak Rara, ada Kakak Habibi, ada Kakak Andira, dan ada Kakak Cinta. Ganti gambarnya. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Kakak Ginta. Masya Allah, boleh saling sapa ya dengan temannya dulu ya. Coba Kakak Habibi ada siapa tuh? Coba teman-temannya. Assalamualaikum Bu Mila. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Kakak Habibi. Waalaikumsalam Kakak Hafiz. Assalamualaikum Kakak Abi. Oke, tunggu teman-teman dulu ya. Oke. Yuk, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Buku bahasa Inggris ya. Bu Mila. Salam Kakak Andira. Bagaimana habis imunisasi semuanya sehat-sehat? Sehat. Disuntik sakit nggak? Enggak, Masya Allah tuh. Enggak kata Kakak Andira, Masya Allah. Sehat-sehat ya semuanya. Makasih. Tunggu dulu ya. Wah, aduh sudah. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Kita tunggu 2 menit lagi. Baru kita buka. Masih ada menit. Ini tuh baru 8 orang. Nih, baru 8 orang. Dikit. 8 orang. Garis-garis itunya. Yang satunya ini ya. 10 orang.
Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Kakak Fadia. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Kakak Nares. Oke, kita mulai ya pembelajarannya hari ini. Untuk Bu Mila Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 1 Ali. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semuanya sehat. Wah, kita sudah ada Kakak Abiza, Kakak Alin, Kakak Nares, Kakak Fadia, Kakak Hafiz, Kakak Habibi, Kakak Ginta, Kakak Andira, Kakak Rara, dan ada Kakak Abi. Assalamualaikum semuanya. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang paling rapih ya di antara kakak-kakak semua yang bisa memimpin doa pagi ini? Di sini ada kakak. Yang rapi siapa ya? Oke, kakak. Ya. Silakan Kakak Fadia boleh memimpin doa. Bagaimana cara memimpin doa yang one gitu ya? Teman-temannya jawab bersama-sama. Oke? Silakan Kakak Fadia. One. Ready. Two. Sit down nicely. Hap. Three. Be quiet. Four. Let's pray. Hands on pray and bend my head. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam Amin ya Rabbal Alamin. Kita harus berdoa terlebih dahulu supaya semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat berkah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di sini siapa yang masih hafal lagu surah Al-Fatihah? Angkat tangannya. Lagu arti surah Al-Fatihah. Wah, Kakak Habibi hafal, Kakak Rara hafal, Kakak Andira hafal. Oke, kita nyanyi bersama-sama yuk lagu arti surah Al-Fatihah. Yang lainnya boleh sambil mendengarkan dan mengikuti. Oke, 1, 2, 3. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, Ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau karuniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang ya, Insya Allah, walaupun sedikit-sedikit semuanya, tapi sudah pernah dengar ya lagunya. Kemarin kita ada di materi surah Al-Fatihah. Nah, hari ini pertama-tama kita akan menonton video terlebih dahulu. Jadi mohon maaf ya videonya ya kakak-kakak ya. Duduk yang tertib dan kita akan menonton video terlebih dahulu. Sebelumnya selamat datang kepada kakak Mika. Oke, kita share screen. Semuanya tolong harap tenang ya. Kita akan Bumila akan bercerita tentang Abdullah bin Umar. Wah, kira-kira siapa ya Abdullah bin Umar ini ya? Mohon disimak baik-baik ya kakak-kakak ya. Yuk. Ingat semua dulu. Ya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah salah satu anak laki-laki sahabat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan pergi berperang, Abdullah meminta izin untuk ikut berperang. "Ayah, aku ingin ikut berperang bersama Rasulullah," kata Abdullah pada ayahnya. Namun, saat bertemu Rasul belum mengizinkannya. "Pulanglah Abdullah, kamu masih terlalu kecil," kata Rasulullah. Abdullah pulang dengan hati yang sedih sekali. Abdullah sangat mencintai Rasulullah. Dimanapun Rasul pernah melakukan sholat, Abdullah juga sholat di tempat itu. Dimanapun tempat Rasul dulu pernah berdoa, Abdullah pasti mendatangi dan berdoa juga di tempat itu. Di saat sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah, "Abdullah, engkau akan kujadikan hakim tertinggi di negara Islam," kata Khalifah Utsman bin Affan. "Tidak, wahai khalifah, masih banyak orang yang lebih bertakwa untuk menjadi hakim," jawab Abdullah. "Di masa Rasul, aku pernah bermimpi mendapat sajadah terbang yang dapat membawaku ke surga. Lalu datang dua orang yang akan membawaku ke neraka. Lalu datang seorang malaikat sambil berkata, 'Jangan ganggu dia.' Mimpiku kusampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengerti maksud mimpi tersebut. Alangkah baiknya bila Abdullah sering sholat malam, pesan Rasulullah. Sejak itu, aku tidak pernah lupa sholat malam, baik dalam perjalanan maupun sedang di rumah," kata Abdullah bin Umar sangat mencintai Allah. Ia senang membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Abdullah sering menangis sampai pingsan mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai saudagar, pedagang yang kaya raya. "Aku senang membeli barang darimu," kata seorang pembeli. Tetapi Abdullah tidak pernah menyimpan uangnya. Ia selalu membagi-bagikan semua uangnya pada orang miskin. Abdullah juga jarang sekali makan sendirian. Ia selalu makan bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin.
Bila ada pesta yang tidak mengundang orang miskin, Abdullah datang menegur. Undanglah orang-orang miskin untuk makan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan meninggal, orang-orang berkata, Abdullah, sekarang engkaulah yang menjadi khalifah. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak ingin ada orang yang terpaksa menerimaku menjadi khalifah. Tolak Abdullah. Lalu, orang-orang muslim mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Tetapi aku tidak setuju, kata Muawiyah. Aku pun berhak menjadi khalifah. Serbu, serbu. Pasukan Muawiyah pun menyerang pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abdullah sedih sekali. Kenapa sesama muslim harus saling berperang? Tangis Abdullah. Sampai wafatnya, Abdullah bin Umar tetap hidup sederhana, selalu banyak beribadah dan disayangi semua orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana, semuanya sudah menonton atau mau diulang lagi? Apa? Diulang? Oke, tapi nanti setelah ini Bu Mila tanya ya. Jadi semuanya harus paham, diulang terakhir kalinya nih ya. Kisah tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah salah satu anak laki-laki sahabat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan pergi berperang, Abdullah meminta izin untuk ikut berperang. Ayah, aku ingin ikut berperang bersama Rasulullah, kata Abdullah pada ayahnya. Namun, saat bertemu Rasul belum mengizinkannya. Pulanglah Abdullah, kamu masih terlalu kecil, kata Rasulullah. Abdullah pulang dengan hati yang sedih sekali. Abdullah sangat mencintai Rasulullah. Dimanapun Rasul pernah melakukan sholat, Abdullah juga sholat di tempat itu. Dimanapun tempat Rasul dulu pernah berdoa, Abdullah pasti mendatangi dan berdoa juga di tempat itu. Di saat sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah, Abdullah, engkau akan kujadikan hakim tertinggi di negara Islam, kata Khalifah Utsman bin Affan. Tidak, wahai khalifah, masih banyak orang yang lebih bertakwa untuk menjadi hakim, jawab Abdullah. Di masa Rasul, aku pernah bermimpi mendapat sajadah terbang yang dapat membawaku ke surga. Lalu datang dua orang yang akan membawaku ke neraka. Lalu datang seorang malaikat sambil berkata, jangan ganggu dia. Mimpiku kusampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengerti maksud mimpi tersebut. Alangkah baiknya bila Abdullah sering sholat malam, pesan Rasulullah. Sejak itu, aku tidak pernah lupa sholat malam, baik dalam perjalanan maupun sedang di rumah, kata Abdullah. Abdullah bin Umar sangat mencintai Allah. Ia senang membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Abdullah sering menangis sampai pingsan mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai saudagar, pedagang yang kaya raya. Aku senang membeli barang darimu, kata seorang pembeli. Tetapi Abdullah tidak pernah menyimpan uangnya. Ia selalu membagi-bagikan semua uangnya pada orang miskin.
Abdullah juga jarang sekali makan sendirian. Ia selalu makan bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tapi berisik nanti kamu. Bila ada pesta yang tidak mengundang orang miskin, Nggak apa-apa. Abdullah datang menegur. Undanglah orang-orang miskin untuk makan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan meninggal, orang-orang berkata, Abdullah, sekarang engkaulah yang menjadi khalifah. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak ingin ada orang yang terpaksa menerimaku menjadi khalifah. Tolak Abdullah. Lalu, orang-orang muslim mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Tetapi aku tidak setuju, kata Muawiyah. Aku pun berhak menjadi khalifah. Serbu, serbu. Pasukan Muawiyah pun menyerang pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abdullah sedih sekali. Kenapa sesama muslim harus saling berperang? Tangis Abdullah. Sampai wafatnya, Abdullah bin Umar tetap hidup sederhana, selalu banyak beribadah, dan disayangi semua orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah kisah tentang Abdullah bin Umar. Jadi coba sekarang Bu Mila mau tanya. Jadi Abdullah itu anak siapa? Anaknya siapa ya? Anaknya siapa? Anaknya Umar. Anaknya sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab. Ada juga ya nama kelas Umar bin Khattab ya di di Buah Hati ada juga ya nama kelas Umar bin Khattab. Iya, jadi Abdullah itu adalah salah satu anak laki-laki dari Umar bin Khattab. Nah, Abdullah ini sukanya apa ya tadi ya dia ya? Berbagi. Suka berbagi dengan orang miskin. Terus apa lagi? Mengaji. Suka mengaji sampai nangis ya kalau sampai dengar orang yang sedang mengaji tuh Abdullah bin Umar sampai menangis saking sedihnya, saking cintanya sama Allah dan Rasulnya. Dan lagi Abdullah bin Umar ini disebut juga sebagai peniru. Apa sih peniru, Bu Mila? Peniru itu tuh suka yang ngikut-ngikutin gitu, suka ngikutin, tapi dia ini adalah penirunya Rasul. Dia selalu mengikuti Rasul. Sholatnya Rasul bagaimana, diikutin sama dia. Terus ada bagaimana cara Rasul menunggang kuda atau menunggang unta, itu dia sampai ngikutin. Pokoknya sahabat Abdullah bin Umar ini sangat mengikuti Rasulullah. Nah, Abdullah bin Umar ini juga terkenal sebagai perawi hadis. Dia itu nyatetin inget sama apa yang dikatakan Rasulullah. Dan dia tuh pelan-pelan kalau ngomong, takut kalau apa yang diucapkan sama dia itu tidak sesuai. Misal nih, Bu Mila dapat cerita A misalnya, terus Bu Mila tambah-tambahin, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau misalnya Abdullah bin Umar ini sangat hati-hati. Jadi dia ini hati-hatinya sampai gimana? Kalau dia lupa atau nggak tahu, dia tidak akan bicara. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Kakak Akila, selamat datang. Nah, itu adalah kisah dari Abdullah bin Umar. Terus ditanya lagi, terus apa sih Abdullah bin Umar itu? Jadi Abdullah bin Umar itu yang salah satunya merawi suatu hadis yang akan kita baca. Yang akan kita bahas hari ini nih. Hadisnya adalah tentang rukun Islam. Wah, ini adalah hadis
yang dibacakan oleh Abdullah atau Waalaikumsalam Kakak. Nah, di sini ini jadi Abu Abdurrahman atau ayahnya Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun dari 5 perkara. Angkat tangannya 5. Semuanya sudah diangkat tangannya 5? Nah, Belum. dibangun dari 5 perkara. Yaitu yang pertama adalah bersaksi tidak ada yang disembah melainkan Allah dan bersaksi Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah. Itu yang pertama nih, disimpan yang pertama. Yang pertama adalah tadi ya, bersaksi tidak ada yang disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua adalah dilipat tangannya yang satu tangan dilipat. Kakak Alin tangannya. Ayo yang lainnya. Yang kedua, menunaikan sholat. Jadi sebagai umat Islam kita harus menunaikan sholat. Dan yang ketiga adalah menunaikan, disimpan. Udah berapa? Udah 2 ya. 2 tangannya disimpan ya. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat nanti kita bahas bersama-sama. Dan yang keempat yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Allah. Rumah Allah ada di mana sayang? Di langit. Di masjid. Ya di sini maksudnya Baitullah adalah di Mekah. Dan selanjutnya ada berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini adalah hadis yang jadi Abdullah bin Umar ini mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, lalu ditulis dan diturunkan turun-temurun seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa kakak-kakak? Belajar tuyul. Rukun Islam. Betul, kita akan belajar tentang rukun Islam. Oke. Nah, rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Mendirikan sholat. yang ketiga, Membayar zakat. membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, bila mampu. Oke, sekarang Bu Mila ada lagunya nih. Jadi lagunya seperti ini ya. Putus-putus. Iya. Bentar ya, mungkin jaringannya sayang ya. Oke, jadi lagunya seperti ini ya kakak. Misalnya kita nyanyi, nanti kita tes nyanyi bersama-sama ya. Gini. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wush, wush, gitu ya. Semuanya pakai gerakan, boleh. Oke, kita tes dulu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Ikuti Bu Mila ya. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wush, wush, gitu ya. Oke, udah bisa semuanya? Udah bisa belum? Udah. Oke, karena Bu Mila mau dengar semuanya nyanyi ya. Oke, sambil tepuk tangan boleh. Oke, 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama, Syahadat. sebutkan rukun Islam yang kedua,
Sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji. Pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Gitu. Gimana gerakannya nih? Kok nggak ada yang gerak nih? Kakak Altaf, ayo Kakak Altaf. Ayo terakhir nih, Bu Mila mau ntar Bu Mila tes satu nih ya. Siapa yang belum hafal? Oke, sekarang Bu Mila nggak mau nyanyi, Bu Mila mau tepuk tangan aja. Semuanya yang nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Rukun Islam yang pertama syahadat. Sebutkan Islam yang kedua sholat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima naik haji pesawat. Iya, nggak apa-apa dinyanyiin ya. Nanti kita nyanyi lagi bersama-sama. Oke, sekarang Bu Mila mau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam itu ya. Apa aja sih Bu Mila? Itu apa sih syahadat itu? Gitu ya, semuanya. Jadi harap tenang ya. Nanti kalau mau bertanya langsung bertanya. Yang pertama itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika kita bersyahadat, artinya kita yang pertama adalah mengakui bahwa Tuhan kita siapa sayang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengakui, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah. Gimana sih bunyinya Bu Mila? Bunyinya kalau yang pertama syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya bahwa aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu. Jadi ketika seorang nih dari agama lain ingin masuk agama Islam, yang pertama dilakukan itu dia harus bersyahadat. Jadi harus mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan juga bahwa yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan dari Allah. Nah, selanjutnya ada yang kedua apa? Sebutkan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ya betul, ada sholat. Nih, jadi sholat itu ada 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Coba sebutkan salah satu sholat wajib, kakak-kakak. Yo. Sholat maghrib. Sholat maghrib, bagus kakak dia. Sholat isya, betul. Nah di sini ada kakak ya. Sholat subuh. Terus kalau sholat duha, sholat apa kakak-kakak? Sholat sunnah, betul kakak Hafiz. Jadi benar ya bahwa ada 2 ya, ada yang sunnah sama yang wajib. Terus bedanya apa Bu Mila untuk sholat sunnah? Kalau wajib, kita sebagai umat Islam wajib melakukannya. Kalau tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, kalau sholat sunnah gimana Bu Mila? Kalau sholat sunnah, kita melakukannya dapat pahala yang banyak. Tidak melakukannya berarti nggak dapat pahala. Gitu. Siapa yang mau dapat pahala? Kakak-kakak kelas 1 Wali? Nih, Kakak Raya udah angkat tangan. Tuh, terus kakak siapa lagi nih Bu Mila lihat nih. Ada Kakak Habibi, Kakak Rara, Kakak Ginta, Kakak Abi, Kakak Andira, Kakak Fadia, Kakak Naras, Kakak Abizar, ada Kakak Syauki, Kakak
Mika, dan ada kakak Alta. Kakak Akila Lustia juga ada. Wah, Faza, Alin, dan sebagainya. Kakak Abian. Videonya ada kakak Abian, kakak Fahri. Iya, kakak Fahri ada. Nah, jadi kita ngapain sih Bu Mila sholat itu? Jadi kita sholat itu berdoa sama Allah dan juga kita berterima kasih atas pemberian dari Allah gitu. Misalnya kita bersyukur nih, alhamdulillah nih Habibi dapat makan hari ini. Alhamdulillah kakak Abian dapat mainan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah ketika kita sholat. Nah, mendirikan sholat wajib yaitu yang pertama ada sholat subuh 2 rakaat. 2 apa 4? Betul nggak 2? 2. Good job. Ada sholat zuhur. Sholat zuhur jam berapa ya? Udah. 12. Jam 12. Bagus. Jam 12. Sholat asar jam berapa? Sholat asar? Jam 6. Bukan jam 6. Jam berapa? Jam 4. Jam 3:30, betul. Dan ada sholat maghrib. Jam berapa tuh sholat maghrib tuh? Jam 6. Jam 6. Nah, ini baru benar nih jam 6. Sholat isya berapa rakaat? 7. Sholat isya jam 7. Berapa rakaat? Masa 7 rakaat? Berapa? 4 ya, teman-teman. 4 rakaat, betul sekali. Nah, selanjutnya ada membayar zakat. Wah, ini yang kemarin nih kakak-kakak di bulan suci Ramadan. Membayar zakat. Zakatnya apa kalau di bulan Ramadan ya, Kak ya? Yo, zakat fitrah atau zakat harta? Zakat fitrah, betul. Jadi kalau di setiap bulan suci Ramadan kita akan membayar zakat fitrah. Terus kok jadi zakat fitrah itu apa Bu Mila? Jadi zakat fitrah itu berisi dari bahan-bahan pokok. Misal kalau di Indonesia itu bahan pokoknya makan apa setiap hari? Nasi. Nasi, betul. Berarti nasi itu dari mana nasi itu? Nasi sama ayam. Dari beras, bagus. Jadi nasi dari beras, berarti yang dizakatkan adalah dalam bentuk beras. Kok ada yang ngasih uang juga Bu Mila? Iya, boleh. Nanti uangnya itu nanti akan dibelikan beras seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada, tapi kalau misalnya nih negara di daerah saya itu makanannya setiap hari jagung Bu Mila. Berarti bagaimana? Berarti yang dizakatkannya berupa jagung seperti itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan pokok di lingkungan itu. Nah, selanjutnya ada zakat harta. Nah, nih kalau misalnya nih kakak-kakak hartanya banyak banget berlimpah seperti itu. Tapi jangan lupa dari harta kamu itu ada sedikit hak orang lain nih dan harus kamu tunaikan. Oleh karena itu namanya membayar zakat wajib. Seperti itu ya, Pak. Terus ada berpuasa di bulan Ramadan. Ayo siapa nih yang suka kayak gini nih? Ayo siapa yang suka kayak gini? Faza. Faza suka kayak gini ya Faza ya? Liatin makanan, terus liatin jam tuh kalau udah sore-sore tuh. Nih orangnya lagi ngapain ya? Lagi menunggu? Buka puasa. Menunggu buka puasa. Nah, arti puasa itu adalah menahan makan minum serta hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ingat ya kakak-kakak, bukan hanya makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Seperti itu ya. Aku pengen ini, aku pengen ini, pengen ini. Nah, itu menahan hawa nafsu, menahan amarah, itu juga adalah hakikat dari berpuasa. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada pergi haji Di Mekah.
Pergi haji bila mampu. Atau tadi katanya pergi haji naik pesawat, wush ya. Iya, kalau sekarang naik pesawat, tapi kalau zaman dahulu itu naik kapal. Naik kapal berbulan-bulan baru sampai ke kota. Kalau sekarang kita sudah dimudahkan ya, alhamdulillah ya. Naik pesawat berapa jam saja sudah sampai dari kota Mekah, masya Allah. Nah, sekarang pergi haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya, dan ibadah haji dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan apa? Suci. Dzulhijjah. Alhamdulillah ya, itu adalah materi tentang rukun Islam. Nah, sekarang kakak-kakak semuanya sudah menyiapkan LK-nya belum? Sudah. Sudah. Yuk sekarang ditulis dulu yuk namanya yuk. LK-nya gimana ya Bu Mila ya? LK-nya seperti ini ya. Yuk kita kerjakan. Tapi kita kerjakannya sambil bernyanyi ya. Oke, tulis namanya dulu. Halaman berapa? Ini judulnya adalah Worksheet PAI Rukun Islam Pertemuan 1. Halaman berapa? Ini nggak ada halamannya Kak, ini di map coklat yang waktu itu sudah guru berikan ya. Jadi ada satu tuh yang di plus PAI semuanya, nanti itu di lembar kerja sayang. Coba Bu Mil lihat ya. Sudah, Kakak Rara sudah menemukannya, Kakak Abi udah, Kakak Ginta udah, Kakak Abitzer sudah. Kakak Nares belum ya? Ya pelan-pelan nggak apa-apa ya. Ya, bagus Kakak Syauki, Kakak Altaf, good job. Saya belum, Bu. Belum. Kita kerjakan bersama-sama ya, sebentar. Sambil bernyanyi semuanya. Kakak Arkan? Halaman berapa, Bu? Itu ada di lembar kerja sayang. Lembar kerja ketiga. Lembar Yang kertas. Sudah, alhamdulillah. Saya hamdalah kalau sudah. Bu, nggak ketemu, Bu. Worksheet ya, Bu? Ya, worksheet. Oh, Worksheet, Bun. worksheetnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau belum, boleh. Kalau sambil dicari, sambil nanti kita bersama-sama ya. Kalau belum ketemu, lihat di layar dulu ya sayang ya. Oke, ini ada urutannya dan ada rukun Islamnya. Nah, ayo bersama-sama yuk kita nyanyi. Ya nggak apa-apa sayang, lihat yang di layarnya dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Tapi nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau yang belum ada dicari juga, nanti Bu Mila kirimkan ya. Kakak-kakak boleh mengerjakannya di kertas selembar, boleh ditulis aja. Sudah ada. Sudah. Oke. Oke, sekarang kita nyanyi yuk bersama-sama. Yang masih ingat nyanyi boleh dinyanyikan ya. Sudah, Kakak Alin mana Kakak Alin? Gak apa-apa sayang, lihat di layar dulu, nanti Bu Mila kirimkan ya kalau tidak ada.
Dan boleh langsung tulis di kertas aja kakak, nggak apa-apa, nggak usah di print. Dulu. Kakak Aisyah, kakak Mika, lihat ke layar dulu ya sayang ya. Kakak Mika, kakak Aisyah. Ya. Gelapnya belum. Iya, kertasnya nggak apa-apa sayang, nanti menyusul. Kakak Mika lihat ke depan dulu ya. Nggak usah. Nama itu nanti nomornya itu. Tulis nanti nggak usah ditulis kamu satu apa. Oke, kalau sudah, yang sudah tulis namanya. Nah, sekarang kita akan mulai. Kayak tadi udah. Syahadat. Oke, kita akan mulai ya. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Halo, syahadat. Tulisannya yang mana ya? Syahadat ya. Paling atas. Paling atas. Good job. Boleh Paling tarik atas. ya. Paling atas. Nah, seperti itu. Oke, yang lainnya sekarang. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Boleh ditarik ya. Kakak-kakak di rumah ditarik ya. Sholat, gimana tulisannya? Sholat. Sholat. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga bayar zakat. Bayar zakat. Keempat. Puasa. Berpuasa. Kelima. Haji naik pesawat. Alhamdulillah. Oke. Udah, Bu. Oh, udah coba Bu Mila mau sudah. Tulis boleh nggak, Bu? Kenapa sayang? Tulis boleh nggak, Bu? Ditulis boleh, kayak gitu boleh kakak Hafiz, boleh. Nah, oke, sekarang boleh ditunjukkan ke layarnya sekarang ya. Sudah, Bu. Oke. Cinta sudah. Kakak Rara, semangat Kakak Rara. Kakak Nares sudah, Kakak Nares? Nggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa ya. Nanti ditulis ya sayang ya. Kakak Abizar, good job. Kakak Mika. Kakak Syauki. Good job. Kakak Arkan, good job. Kakak Akila, good job. Kakak Faza, mana Kakak Faza? Kakak Habibi, mana Kakak Habibi? Udah, sayang? Oke. Udah. Kakak Abian sudah? Udah. Kakak Hafiz sudah ya? Udah. Fahri sudah? Udah. Kakak Altaf sudah? Sudah. Fadia sudah, Kakak Fadia? Lagi ngerjain. Lagi ngerjain, ya nggak apa-apa. Kakak Akila Maira? Belum itu. Ini mana? Oh, belum. Ini juga. Belum ya, Kakak Alin udah ya Kakak Alin ya, Alhamdulillah udah. Jadi Namanya kalau juga. misalnya belum ketemu kertasnya nggak apa-apa sayang, mohon maaf mungkin itu kesulit ketika proses perpackingan. Jadi ketika di packing itu kan banyak ya, ada 104 siswa, jadi mungkin terselip seperti itu. Jadi nggak apa-apa ditulis aja ya. Oke, jadi itu adalah pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang rukun Islam, yaitu tentang zakat, puasa, dan juga pergi haji di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk yang hadir pada pertemuan hari ini. Nah, terakhir sebelum kita tutup, yuk nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nyanyi rukun Islam. Siap semuanya?
Siap. Yang semangat keluarkan suaranya. Ini terakhir ya. Karena ini terakhir kita telah keluarkan semua suaranya. Yang masih di mute dibuka suaranya. Bu Mila mau dengar suaranya. Nanti kalau misalnya ada yang masih malu-malu gitu kan, nanti Bu Mila call deh. Biar Bu Mila mau dengar suaranya. Kasih pistol dulu. Sila nanti nggak apa-apa ya dikerjakan dengan worksheetnya ya. Oke, 1, 2, 3. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Haji naik Senang banget wush-wushnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Nah, Bu Mila mau pilih yang bisa mimpin doa pulang belajar. Kakak Alin, ayo Kakak Alin yuk pimpin doa yuk. One gitu ya. Yang kencang suaranya sayang. Ready. Down nice and quiet. And be quiet. Apa kali? Let's pray. And then my hand. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dadah teman-teman. Waalaikumsalam.